Selama masa kehamilan sampai menjelang persalinan, banyak persiapan penting yang perlu moms lakukan. Salah satunya ialah mempersiapkan mental menjelang proses persalinan. Hal ini bertujuan agar moms lebih siap untuk menghadapi setiap prosesnya. Maka dari itu, penting sekali bagi moms untuk mengetahui apa saja cara yang tepat untuk mempersiapkan mental menjelang persalinan. Yuk saksikan wawancaranya. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe YouTube Nakita Channel. Yang pertama memang kita harus tahu dulu nih metode persalinan yang kita gunakan dan apa saja yang harus dipersiapkan. Nanti bagaimana prosesnya gitu ya. Misalnya kita merencanakan akan bersalin secara normal. Nah, berarti nanti kita boleh tuh tanya-tanya mungkin teman-teman yang sudah pernah menjalani, atau juga kalau misalnya enak ngobrol sama dokternya, boleh tuh ngobrol sama dokternya tentang gimana tuh sih nanti prosesnya gitu ya. Karena banyak kalau misalnya ibu-ibu yang belum pernah melahirkan atau bersalin, itu sebenarnya nggak tahu jelas tuh Mbak gimana sih tahapannya gitu ya. Cuman pernah dengar ya, oh katanya iya mengejan kalau misalnya normal, terus ada bukaannya, dan lain-lain gitu ya, ada IMD gitu. Tapi sebenarnya tahapannya itu tuh nggak tahu dengan jelas gitu, dan apa yang harus dilakukan. Terus juga boleh kalau ngobrol sama dokternya untuk tahu dari sisi medisnya gitu ya. Misalnya ciri-ciri kalau bukaannya bukaan awal, lalu kalau bukaan awal itu apa yang harus dilakukan gitu. Nah, lalu rentang waktunya berapa lama sih, dan lain-lain gitu ya. Terus juga dari situ kan kita bisa mempersiapkan dari support system kita, kira-kira yang akan membantu seberapa sih support system kita itu bisa mencapai kita dalam waktu yang cepat gitu. Atau misalnya mungkin kayak kita tuh lagi nggak terlalu deket ya sama keluarga inti gitu, dan suami lagi pergi kerja dan sebagainya. Siapa sih kontak darurat yang bisa kita hubungi gitu. Jadi hal-hal kayak gitu akan membantu ibu untuk lebih rileks dan lebih tahu apa yang akan dilakukan. Sama halnya misalnya metode bersalinnya itu menggunakan metode SC ya, atau seksio-sektaria. Nah itu tuh juga bingung sebenarnya tuh nanti akan gimana sih gitu. Taunya kan operasi aja ya, operasi dibedah nanti keluar anaknya. Tapi sebenarnya prosesnya gimana, kan prosesnya juga panjang ya. Ada harus cek detak jantung dulu, lalu setelah itu menjalani bius dulu gitu dan sebagainya. Lalu ada juga beberapa obrolan gitu dari ibu-ibu yang sudah menjalani persalinan dengan metode SC tuh bahkan nggak tahu kalau metode SC itu tuh kebanyakan sebagian besar tuh nggak bius total gitu. Jadi di ruang operasinya itu terkejut loh, oh ini tuh bius lokal gitu ya. Sementara mungkin dirinya punya kecemasan tertentu nih sama hal-hal yang berbau misalnya darah, ruang operasi dan sebagainya gitu, atau memang kecemasannya tinggi. Jadi yang pertama itu penting untuk mengetahui bagaimana sih proses persalinannya sendiri. Lalu yang kedua mencari support system. Nah yang ketiga juga yang gak kalah penting adalah mempersiapkan ketika ia menjadi orang tua yang baru nih nanti gitu. Karena banyak yang fokus tuh di kehamilan ya, yang memang kehamilan itu banyak menyedot perhatian dan sebagainya. Tapi yang gak kalah penting juga nanti saat dia menjalani peran ibu baru tuh apa aja sih yang akan berbeda gitu. Misalnya ya yang kelihatan jelas kan perhatian orang di sekitarnya gitu ya. Kalau dulu tuh semua perhatiannya tuh ke kesehatannya dia. Nanti begitu udah lahir mungkin tergeser gitu perhatiannya ke bayinya. Jadi ibu yang baru gitu ya, seringkali merasa kok dilupakan, nggak diperhatikan lagi. Terus fokusnya itu fokus benar-benar ke bayinya gitu, walaupun ke dirinya sendiri tuh fokusnya misalnya semacam ASInya udah keluar belum, ASInya cukup enggak gitu. Jadi bukan fokus kayak gimana perasaan kamu, apa yang kamu butuhin gitu. Jadi itu sih yang harus dipersiapkan. Itu bisa juga mencegah adanya baby blue syndrome gitu ya. Memang pada saat menjadi ibu baru pasti banyak tantangannya nih, bahkan yang kita nggak kepikiran juga ada gitu. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan mungkin sekian persen tuh kita udah lebih siap gitu
dibandingkan kalau kita blank sama sekali. Nah moms, itu dia jawaban seputar persiapan yang penting dilakukan jelang persalinan.